Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Aji Fadila. Saya dari Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai esai saya yang berjudul Akademik versus Organisasi. Sebagaimana kita tahu, kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi pembelajaran di dalam atau di luar ruangan. Kegiatan akademik bertujuan untuk menambah ilmu atau wawasan seseorang. Kegiatan ini dapat dikenali di lembaga pendidikan, contohnya di sekolah, dalam pembelajaran antara guru dan muridnya, atau di kampus dengan mahasiswa dan dosennya. Di setiap jenjang pendidikan formal, terdapat suatu organisasi yang dimana berfungsi untuk menjalankan proses pendidikan atau untuk mendukung proses tersebut. Organisasi merupakan sebuah wadah yang dibuat untuk menjalankan suatu fungsi atau tugas tertentu. Pelajar di Indonesia dapat mengikuti organisasi sejak masa sekolah menengah pertama. Masa-masa inilah merupakan awal yang tepat bagi pelajar untuk mengenal organisasi. Pelajar dapat memilih ia ingin mengikuti sebuah organisasi ataupun tidak, karena mengikuti organisasi bukanlah suatu hal yang wajib dalam mengenyam pendidikan. Tetapi banyak orang yang menyarankan untuk mengikuti sebuah organisasi karena di sana seseorang akan mendapatkan beberapa pengalaman dan pengetahuan yang baru. Dengan organisasi pula pelajar mendapatkan pengalaman tersendiri dalam menjalani sebuah pekerjaan. Seperti contoh, pelajar dapat berbicara di depan umum dengan lancar karena mereka sudah terbiasa berbicara atau mengemukakan pendapatnya dalam sebuah organisasi. Mereka mengetahui bagaimana cara menyampaikan pendapat, merespon setiap pembicaraan, menghargai pendapat orang lain, dan bagaimana cara membangun karisma pada diri mereka sendiri. Masih banyak manfaat lain dari mengikuti organisasi, seperti mengetahui bagaimana cara mengurus perizinan, cara membuat sebuah dokumen, mengelola waktu, dan menetapkan skala prioritas. Banyaknya manfaat ini tentu perlu tenaga yang lebih untuk mendapatkannya. Pelajar harus dapat membagi waktu antara kegiatan organisasi dengan kegiatan akademik di sekolahnya. Kadangkala organisasi menjadi sebuah kendala bagi orang-orang yang menjalani kegiatan akademik. Kesalahan itulah yang sering terjadi pada pelajar ketika organisasi di atas segalanya. Padahal kita tahu, kita memasuki lembaga pendidikan untuk belajar akademik agar lulus dengan layak dan dapat maju ke jenjang selanjutnya, maupun itu mau S2, S3, ataupun bekerja. Namun seseorang yang memprioritaskan organisasi sebagai fokus utamanya akan berdampak buruk jika dia tidak bisa membagi waktunya. Banyak pelajar yang nilainya menurun karena terlalu sibuk pada organisasi dan tak mampu mengikuti pembelajaran di kelas. Banyak mahasiswa yang mengulang mata kuliah sehingga menunda kelulusannya karena sebuah organisasi. Itulah contoh real yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak memungkiri manfaat yang dihasilkan oleh organisasi, tetapi kita harus tahu dan mengerti cara menyeimbangkan agar hal-hal yang saya disebutkan tidak terjadi. Organisasi itu penting, tetapi bukan satu kewajiban. Kegiatan akademik merupakan sebuah kewajiban, dan ini lebih penting dari organisasi. Jadi banyak pula pelajar atau mahasiswa yang memilih untuk tidak mengikuti organisasi. Tidak mengikuti organisasi ya. Dan itu bukanlah suatu kesalahan. Jika dia ingin lebih fokus pada pelajaran akademiknya, mengikuti organisasi atau tidak merupakan hanya sebuah pilihan. Setiap pilihan mempunyai konsekuensi atau akibat masing-masing. Setiap orang mempunyai kebutuhan hidup yang berbeda, dan itulah yang mendasari alasan mereka memilih. Pada umumnya ada dua alasan seseorang dalam mengambil keputusan untuk berorganisasi. Yang pertama, mengikuti organisasi karena ingin menambah ilmu, pengalaman, serta relasi. Dan yang kedua, tidak mengikuti karena ingin fokus pada kegiatan akademik, ingin lulus cepat, ingin memiliki nilai atau IPK yang tinggi. Nah, dua alasan di atas adalah dua alasan yang sering ditemui dalam dinamika organisasi berpendidikan atau proses pendidikan. Tetapi sebenarnya ada satu alasan lain yang mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan nyata. Alasannya yaitu tidak ikut dalam organisasi karena terlalu malas untuk berkegiatan, dan dia pun tidak fokus pada bidang akademik maupun organisasi. Orang seperti ini menganggap pendidikan hanya sebuah jalan kosong yang harus dilewati. Padahal, pendidikan merupakan pembentukan karakter
sebuah individu agar memiliki nilai tambah, seperti halnya pembentukan emas yang berasal dari karbon yang memiliki nilai jual rendah menjadi benda paling berharga, yaitu emas. Seperti itulah pendidikan. Pendidikan mengubah seseorang yang tidak mengetahui suatu hal menjadi terampil dalam menggunakan hal tersebut. Perubahan sebuah bangsa pun dimulai dengan pendidikan. Proses evolusi sebuah bidang itu adalah implementasi dari sebuah ilmu dalam proses pendidikan. Jadi, pendidikan bukanlah hal yang atau jalan yang harus dilewati semata. Pendidikan adalah hal yang penting. Pemikiran mengenai pendidikan hanya sebuah jalan biasa, menjadikan alasan untuk dia tidak terlibat apa-apa, maupun organisasi ataupun kegiatan akademik, mungkin terjadi karena mereka sudah memiliki masa depan yang pasti dengan segala kebutuhan hidupnya yang sudah terpenuhi hingga mati nanti. Atau mereka cukup bodoh untuk tidak memikirkan sama sekali masa depan mereka sendiri, masa depan yang mereka pertaruhkan dalam proses pendidikan ini. Tentu saja itu merupakan pilihan hidup masing-masing. Berkeinginan mengikuti organisasi atau tidak, yang paling penting kita harus mengetahui konsekuensi yang kita dapat jika kita memilih pilihan itu. Apakah ada pilihan lain untuk saat ini? Menurut saya tidak. Untuk orang yang memilih pendidikan formal dengan segala bidang akademisnya sebagai proses pendidikannya, tidak ada pilihan lain. Ini hanya mengenai kau ingin memikirkan masa depanmu dengan mengikuti organisasi atau tidak. Sungguh sempit sekali perkataan saya atau pernyataan saya tadi. Tentu masih banyak faktor atau jalan lain dalam membahas hal ini, tetapi pada intinya ini kembali kepada pemikiran atas kebutuhan kalian untuk masa depan dengan segala akibat yang akan diterima. Tidak ada pilihan yang buruk dari pilihan di atas yang saya sebutkan tadi. Setiap akibat atau permasalahan yang terjadi pasti akan ada solusi dan jalannya masing-masing. Itulah presentasi mengenai esai saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.